Selamat pagi. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua untuk mata kuliah praktikum fisika komputasi. Apakah program MATLAB-nya sudah diinstal bagi yang sudah punya PC atau laptop? Bagi yang belum mempunyai PC atau laptop dan juga yang sudah menginstal, mari kita simak pembelajaran hari ini ya. Jadi sama-sama kita lihat modul 1 kita, bagian-bagian MATLAB. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan program MATLAB dimulai dari bagian-bagian MATLAB. Jadi ketika kita buka program MATLAB, maka tampilan yang pertama sekali muncul itu adalah command window. Command window ditandai dengan tanda seperti ini ya. Jadi ada seperti siku 2 dan ada tulisan enter command here. Nah, jadi tampilan pertama itu adalah command window dengan bentuk siku 2. Program apa atau operasi apa yang bisa kita jalankan di command window? Program sederhana yang bisa kita kerjakan adalah dengan menggunakan model kalkulator. Jadi kalau misalnya di sini kita ketik 55 dikurang 16 ya, maka kita klik atau tekan enter, akan muncul hasilnya answer 39. Contoh lain, kalau misalnya kita masih menggunakan kalkulator, 6 dikali 8, answer 48 gitu ya. Jadi program yang paling sederhana yang bisa kita jalankan di command window adalah model kalkulator. Jadi kebetulan yang saya gunakan ini adalah MATLAB Mobile. Jadi untuk tampilan dari command window-nya adalah seperti ini. Jika kita klik di sini paling ujung sekali kiri atas, itu akan muncul tampilan file, commands, sensor, example, setting, dan help ya. Selanjutnya, kalau misalnya kalian menggunakan MATLAB-nya nanti di laptop atau di PC, tampilan command window-nya seperti yang ada di gambar 1.1. Nah, di command window kita tidak dapat mengedit ya. Jadi 55 dikurang 16, ini hasilnya sudah muncul 39. 6 dikali 8 hasilnya 48. Ini tidak bisa kita edit seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau edit? Itu kita bisa menggunakan M-File ya, atau edit window. Kalau pada mobile, di bagian mobile kita klik file untuk memunculkan M-File atau edit window. Kemudian klik tambah. Nah, di sini kita pilih new script. Lalu kita isi nama new script-nya. Misalnya kita mau ambil coba ya. Jadi kita kasih nama filenya coba. Nah, di sini extensionnya diakhiri dengan .m. Jadi kalau misalnya pada Word kalian memberi nama file dengan nama coba.docs, pada MATLAB namanya adalah coba.m. Kemudian klik create. Nah, nanti akan muncul namanya pada bagian paling atas ya.
Jadi file yang tadi kalian simpan itu akan muncul di sini. Akan muncul di sini dengan namanya coba.m. Ya. Ketika membuka M file ini atau edit window, tampilannya adalah nomor. Kalau tadi di comment window tampilannya bentuk siku 2, kalau di edit window bentuknya adalah nomor. Lalu program apa yang kita jalankan di M file? Nah, program yang dapat kita jalankan di M file ini bisa bentuknya lebih kompleks. Lalu apakah kalkulator bisa digunakan di M file? Bisa. Ya, jadi model kalkulator tetap bisa digunakan di M file. Jadi caranya kita pertama-tama membuat dulu variabel. Ya, misalkan variabel y. Jika di comment window tadi kita menghitung nilai 55 dikurang 16, maka di sini kita ambil variabel y sama dengan 55 dikurang 16. Kemudian enter, dan hasilnya tidak langsung keluar ya. Kalau di comment window tadi kita enter, hasilnya langsung muncul answer seperti itu. Nah, kalau di M file kita perlu klik run. Jadi ini adalah simbol run. Nah, hasilnya akan muncul di comment window. Jadi ini comment window ya. Ini comment window tadi. Jadi Y sama dengan 55 dikurang 16. Pada saat kita run, di comment window akan muncul Y sama dengan 39. Ini dia. Kemudian kalau misalnya kita mau menghitung perkalian, apakah bisa? Tetap bisa. Kita buat variabelnya di sini, misalnya X sama dengan 5 dikali 6. Ya, enter. Nah, di sini saya akan memunculkan nilai X saja, jadi tidak berulang nilai Y. Dan di comment window saya mau hapus terlebih dahulu semua ini dengan ketik clear all. Oke, jadi fungsi clear all itu apa? Fungsi clear all itu untuk menghapus semua memori yang disimpan. Di sini kan kita sudah membuat memori 55 dikurang 16, 6 kali 8, coba, kemudian ada Y, seperti itu ya. Nah, di sini ini disimpan di memori MATLAB. Nah, untuk menghapus memori tersebut kita ketik clear all. Sedangkan untuk menghapus ini semuanya pada layar, kita ketik CLC, kemudian enter. Lalu saya mau jalankan program ini yang ada di M file, klik run. Nah, hasilnya adalah ini nama M file kita, X sama dengan 30. Kenapa Y-nya tidak muncul? Di sini karena saya menambahkan titik koma. Jadi titik koma di sini berfungsi untuk menyembunyikan hasil perhitungan dari variabel Y. Kalau saya sembunyikan hasil X-nya, apakah bisa? Bisa, tambahkan titik koma. Ini saya hapus lagi, CLC, clear all. Oke. Nah, ini saya run. Nanti ketika di run akan muncul nama filenya saja, nama M filenya ya. Oke. Sekarang saya mau menghasilkan nilai Y dan X di comment window. Maka caranya semua titik komanya dihapus. Oke, kemudian di run lagi. Nah, akan muncul Y sama dengan 39 dan X sama dengan 30. Gitu ya. Jadi
pada M file ini atau edit window, kita bisa edit di sini gitu. Lalu apakah saya bisa membuat variabel lain di M filenya? Bisa ya. Jadi kalau misalnya perhitungkan Z sama dengan X dikali Y, enter, kemudian di run. Nah, nanti akan ada nilai Z sama dengan 1170. Jadi perkalian antara X dengan Y. Seperti itu. Jadi ini semuanya bisa diedit ya nilainya nanti. Oke, kemudian kita selanjutnya masuk ke graphic window. Oke, graphic window ini bagaimana? Oke, seandainya kita kembali bekerja di command window, saya akan menampilkan suatu grafik Y sama dengan X kuadrat. Ya, untuk nilai X-nya saya definisikan dimulai dari min 10 sampai 10. Oke. Nah, tapi di sini saya kasih kelangnya 2. Ya. Jadi nanti akan muncul min 10, min 8 seperti itu. Enter. Enter. Nah, min 10, min 8, min 6, min 4 sampai seterusnya. Di sini ada nilai 10. Kemudian nilai Y untuk grafik Y sama dengan X kuadrat. Enter. Nah, jadi ini akan mengkuadratkan nilai X ya. Jadi min 10 dipangkat 2 kan sama dengan 100, min 8 dipangkat 2 kan 64. Oke, untuk menghasilkan gambarnya bagaimana? Dengan perintah plot. Jadi plot X, Y. Enter. Nah, di sini sudah ada grafik. Ya, jadi ini grafiknya. Jadi grafiknya tadi yang dimulai dari min 10, min 8, min 6, min 4, min 2 sampai di sini diakhiri dengan 10. Pada saat titik 0, Y sama dengan 0 dikuadratkan hasilnya 0. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah belajar tentang command window, edit window, dan graphic window. Selanjutnya kita lihat fungsi dasar pada MATLAB. Jadi fungsi dasar pada MATLAB itu yang pertama kita lihat fungsi matematika dasar. Jadi fungsi yang sering digunakan itu diantaranya adalah ABS. Fungsi ABS ini berguna untuk menghitung nilai absolut. Jadi kalau misalnya
Kalau misalnya absolut min 5, jadi kita misalnya menghitung absolut min 5, maka akan hasilnya positif 5 ya. Absolut min 100, maka hasilnya adalah 100. Lalu fungsi sel. Fungsi sel berguna untuk membulatkan bilangan ke bilangan bulat terdekat. Ya, jadi sel dari 2,78867. Enter. Oke, di sini kita ada salah ya, karena untuk menggunakan koma itu pada MATLAB dengan titik 2.78867, enter. Nah, akan menghasilkan bilangan 3 pembulatan. Lalu eksponen. Eksponen dari kita ketik XP ya. Eksponen dari 2, hasilnya adalah 7,3891. Kemudian log 10. Jadi berguna untuk menghitung logaritma basis 10 ya. Jadi misalnya log 10 dari 10 adalah 1, log 10 dari 100 adalah 2, log 10 dari 1000 nanti 3. Oke, kemudian mod. Mod ini berfungsi untuk menghitung sisa pembagian. Jadi sisa pembagiannya ya, bukan hasil baginya. Mod 3,2. Jadi pembagian dari 3 dan 2 itu sisanya berapa? Sisanya adalah 1 ya. Mod 12, 2. Pembagiannya adalah 0 ya. Nah, 0. Oke, kemudian primes berguna untuk menghasilkan daftar bilangan prima, rem, round, SQRT. Nah, yang paling sering juga kita gunakan SQRT. Jadi SQRT 16 artinya akar kuadrat akar dari 16, yaitu sama dengan 4. Oke, selanjutnya fungsi trigonometri kosinus. Fungsi ini berguna untuk menghitung kosinus suatu bilangan di mana bilangan dinyatakan dalam suatu radian. Jadi harus diubah dulu. Jadi misalnya kita mau menghitung nilai kosinus 30 derajat. Nah, 30 derajatnya harus diubah ke dalam bentuk radian. Jadi 30 derajat itu berarti 30 kali pi per 180 untuk radiannya ya. Jadi misalnya kita menghitung sinus 30, berarti sin 30 kita ubah dalam radian pi per 180. Di sini perlu hati-hati juga menggunakan tanda kurung. Jika di sini kita sudah buka kurungnya ada 2, maka ditutup dengan 2 kurung. Sin dari 30 adalah 0,5 ya. Oke. Berarti untuk kosinusnya gimana? Kosinus dari 30 kita ubah dalam radian, berarti pi per 180. Kosinus 30 setengah akar 3 atau 0,8660 ya. Oke, selanjutnya fungsi analisis data. Fungsi analisis data berguna untuk
untuk fungsi max-nya ya, berguna untuk menghasilkan nilai terbesar dari suatu vektor atau matriks. Jadi misalkan kita punya max dari vektor 3, 8, 9. Nah, ini maksimumnya adalah 9. Kalau minimumnya bagaimana? Sama aja, min dari vektor 3, 8, 9, berarti hasilnya minimumnya harusnya nilainya 3, seperti itu. Oke, nanti di sini